Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mami Amel. Nah, untuk kegiatan hari ini aku akan merepotting dan memperbanyak tanaman anthurium kuping gajah mini ya. Karena memang terlihat tampilannya sudah kurang bagus, jadi sekalian diperbanyak aja nih ya sahabat Amel. Bicara soal tanaman hias daun, saat ini banyak sekali jenis yang lagi hits di kalangan pecinta tanaman. Nah, bahkan terkadang para pecinta pun rela mengeluarkan kocek yang dalam demi mengoleksi berbagai jenis tanaman yang unik dan berbeda. Nah, kini tanaman daun yang tengah diminati seperti monstera, aglonema, philodendron, keladi, sirih gading, dan masih banyak lagi. Namun, belum lengkap rasanya kalau para pecinta tanaman hias belum memiliki tanaman daun kuping gajah ini. Tanaman kuping gajah ini sering juga disebut dengan nama Anthurium crystallinum yang memiliki fisik daun yang lebar dan menjuntai berwarna hijau pekat serta memiliki tulang daun yang berwarna putih kehijauan. Nah, untuk ukuran ini ada yang jumbo atau yang berukuran besar dan juga ada yang mini, dan kebetulan yang aku miliki ini yang berukuran mini sahabat Mamel. Nah, yang baru ingin mengoleksi tanaman ini tuh mudah banget dalam perawatannya. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Mulai dari pemilihan pot, penggunaan media, terus juga pemberian nutrisi, penyiraman, dan penyimpanan. Oke sahabat Mamel, ini kita langsung aja berkegiatan untuk memperbanyak dan merepotting tanaman kuping gajah ini. Oke sahabat Mamel, aku mulai melepaskan tanamannya dari pot ya, agar nanti penyetekannya pun tidak salah dan bonggol atau akarnya tidak salah potong ya sahabat Mamel. Juga sambil kita cek apa ada yang busuk di akar maupun bonggolnya. Tapi di sini aku lihat sehat ya untuk bonggol dan akarnya. Jadi kita tinggal pilih di mana akan kita lakukan penyetekannya. Nah, untuk penyetekannya itu bisa dilakukan di sini ya sahabat Mamel yang sudah ada keluar akar. Jadi sebenarnya dia ada bakal-bakal akar juga udah bisa juga kita stek. Hanya saja mungkin nanti akan melalui fase layu dulu ya, karena ada proses adaptasi beda dengan penyetekan kalau sudah ada akarnya. Jadi dia akan langsung segar dan tumbuh. Oke sahabat Mamel, aku ini udah dapat beberapa stekan ya dari tanaman induknya. Dan ini karena bonggol dan akarnya juga sehat, jadi nanti juga aku akan pisahkan, akan aku tanam terpisah. Nah, ini nanti kira-kira akan jadi berapa pot ya sahabat Mamel, kita lihat aja. Karena ini juga sekalian untuk merimbunkan ya sahabat Mamel. Nah, sekarang kita mulain aja nih siapin medianya. Nah, media yang baik untuk tanaman ini tuh lembab namun poros ya. Nah, untuk perawatannya hal yang perlu diperhatikan dari awal pemilihan pot ya sahabat Mamel. Nah, untuk pastikan dalam memilih pot yang mampu menjaga kelembaban tanah dengan baik, serta bagian bawahnya itu juga sudah terdapat lubang drainase untuk mengatur aliran air. Oke, ini aku udah siapkan beberapa pot untuk ditanam hasil stekan yang tadi. Di sini aku menggunakan media sekam bakar, tanah, kohe, dan dicampur dengan pasir malang ya, agar dia juga poros sahabat Mamel. Oke, lanjut tadi setelah pemilihan pot dan media yang digunakan, dan yang ketiga itu pemberian nutrisi atau pemupukan. Nah, pemupukan untuk tanaman ini bisa dilakukan dengan cara menyemprotkan atau ditaburkan di atas media. Nah, biasanya menggunakan NPK biru ya. Ini biasanya aku lakukan 2 minggu sekali aja. Oke, next untuk peletakan. Nah, untuk tanaman ini baik diletakkan di area yang sejuk dan terlindung dari sinar matahari. Jadi artinya tanaman ini bisa sebagai tanaman indoor dan outdoor ya. Oke, lanjut lagi untuk penyiraman nanti ya sahabat Mamel. Untuk penyiraman tanaman ini tentunya dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanamannya, dengan frekuensi idealnya yaitu cukup 2 hari sekali ya, atau 3 hari sekali nggak apa-apa, karena tanaman ini juga hanya menyukai media yang lembab ya, bukan basah. Jadi kalaupun ada saran dari aku, paling cek media ya sahabat Mamel. Kalau udah kelihatan kering-kering di atas boleh, karena tergantung dari cuaca juga. Jadi kalau kayak cuaca lagi banyak hujan gitu ya, jadi agak dijarangkan aja. Jadi memang lebih baik cek media, cek daun juga. Jadi kalau daun udah mulai agak lembek-lembek berarti dia perlu dilakukan penyiraman.
Nah, untuk proses repottingnya dan perbanyakannya ini aku sudah di pot ketiga ya sahabat Mamel, berarti ini tinggal bisa satu pot lagi nih. Ini tadi ada 2 bonggol yang tadi hasil penyetekan, ini kita jadikan satu aja ya sahabat Mamel, karena agar nanti kalau tunas-tunasnya udah pada tumbuh dia bisa rimbun ya, jadi dalam satu pot ini gampang nanti kan kita bisa lakukan perbanyakan lagi next ya. Oke, lanjut, ini kita penuhin ya medianya di dalam pot ini agar semua akar-akar dan bonggol yang tadi itu tertutupi dengan media. Oke, dari proses penyetekan dan repotting tadi kita bisa dapat 4 pot nih sahabat Mamel ya. Ini setelah selesai kita siram seperti biasa untuk membersihkan juga media-media yang ada di pot dan di daun-daun, dan juga memadatkan dari media ini yang di dalam pot ya. Oh iya sahabat Mamel, yang terakhir untuk perawatan dari kuping gajah ini bisa diseka ya atau dielap pada daun-daunnya gitu, atau bisa juga sebelumnya disemprotkan larutan atau cairan yang memang membuat tanaman bisa lebih terlihat cantik dan warna daunnya keluar ya gitu, karena memang keindahan dari tanaman ini itu dari daunnya. Oke sahabat Mamel, itu tadi ulasan aku tentang bagaimana memperbanyak dan merepotting kuping gajah dan juga tips perawatannya ya sahabat Mamel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share ke orang-orang terdekat kamu, dan tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Dukung terus channel ini ya, dan terima kasih pada sahabat Mamel yang sudah bantu subscribe. Oke, kalau ada informasi yang kurang jelas dan ada pertanyaan mohon sampaikan di kolom komen ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.